Halo Sobat Safety. Perkenalkan, nama saya Sofia Hartanti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Charles Alexander Ridwan. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi keselamatan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja, baik dalam institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesejahteraan dan keamanan lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan yang harus diutamakan dalam bekerja. Sesuai dengan filosofi K3 yang ditujukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Bahaya tidak menggunakan APD, tertimpa akibat infrastruktur yang tidak kokoh dan tidak memperhatikan area aman. Terjatuh akibat tidak berhati-hati saat naik tangga atau tidak memperhatikan jalan, sehingga mengakibatkan terpeleset bahkan terkilir. Tersengat listrik akibat tidak menggunakan sarung tangan dan sepatu. Bahaya dapat dikurangi potensinya dengan menggunakan APD seperti: pertama, helm safety untuk melindungi kepala dari benda yang dapat melukai kepala. Kedua, sarung tangan untuk melindungi tangan dari suhu panas, bahan kimia, arus listrik, dan benda tajam. Tiga, rompi safety untuk mencegah terjadinya kontak-kontak kecelakaan bagi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan. Empat, sepatu safety untuk melindungi kaki dari benturan, tertusuk benda tajam, dan tertimpa benda berat. Kelima, earplug dan earmuff untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan. Keenam, masker untuk melindungi organ pernapasan dari pencemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel seperti debu, kabut, uap asap, dan gas. Kondisi tidak aman unsafe condition adalah situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki. Beberapa kondisi tidak aman yang menimbulkan insiden. Pertama, material atau barang yang tidak tertata rapi. Kedua, akses jalan yang terhalang. Ketiga, kebisingan di tempat kerja. Keempat, banyak sampah di lokasi kerja. Kelima, banyaknya kabel bertebaran. Keenam, berjalan di bukan tempat berjalan seharusnya. Tindakan tidak aman, unsafe action, adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan pekerja, dan sebagian kecil dikarenakan faktor lain. Beberapa tindakan tidak aman. Pertama, tidak melakukan prosedur kerja yang baik. Kedua, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Ketiga, menggunakan peralatan tanpa otoritas. Keempat, bekerja sembari bercanda. Kelima, mengerjakan tidak sesuai skill atau kemampuan. Keenam, suka ambil jalan pintas saat bekerja. Apa itu JSA? JSA adalah sebuah alat penting yang membantu pekerjaan dalam melakukan pekerjaan secara aman dan efisien. JSA tidak hanya membantu pekerja dari kecelakaan kerja, tetapi juga melindungi peralatan kerja dari kerusakan. Siapa saja yang harus membuat dan menerapkan JSA? Baik pekerja maupun supervisor harus bekerja sama untuk menerapkan JSA. Umumnya, supervisor bertanggung jawab untuk membuat JSA, berupa pelatihan kepada seluruh pekerja sesuai yang dicantumkan JSA, dan menegakkan prosedur kerja yang aman dan efisien.
faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pekerjaan yang akan dianalisa. Pertama, pekerjaan yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja atau PAK. Kedua, pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera serius. Ketiga, pekerjaan yang cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis. 4. Pekerjaan di mana satu kelalaian dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Siapa sebaiknya yang membuat CSA? Pertama, orang-orang yang berpengalaman atau tahu tentang pekerjaan. Kedua, orang yang punya kredibilitas dengan kelompok kerja. Ketiga, orang yang memahami proses CSA. Cara agar CSA dapat maksimal dalam pelaksanaan. Pertama, bacakan CSA sebelum pekerjaan dimulai. Kedua, pastikan setiap pekerja memahami CSA dan mengetahui tanggung jawab masing-masing. Ketiga, tempelkan CSA pada papan pengumuman di tempat kerja. 4. Simpan kopi CSA, hard copy dan soft copy. 5. Review CSA jika pekerjaan telah selesai. 6. Kaji ulang CSA jika terjadi kecelakaan. 7. Buat CSA pada formulir yang sudah disediakan. Di manakah kita sering mendengar risk atau risiko dan hazard atau bahaya? Risk adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Hazard adalah suatu kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Sistem manajemen K3, SMK 3, merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pertama, pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Kedua, dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Yang ketiga, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Hukum SMK 3 UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 87, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, Kepmenaker nomor Kep 19 tahun 1997 tentang pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Latar belakang SMK 3. Pertama, K3 belum mendapat perhatian yang memadai semua pihak. Kedua, kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi. Ketiga, pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial, belum menyentuh aspek manajemen. 4. Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3. 5. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3. 6. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh ILO. 7. Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapat perlindungan. Tujuan penerapan SMK 3: menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Proteksi terhadap industri dalam negeri. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional.